Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Tadi kan bekas bapak itu ya, yang satunya kayak Pak. Ya, baik anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, semangat dong. Semangat. Coba angkat tangan sambil bilang semangat. 1, 2, 3. Terkadang tertawa yang disengaja pun bisa merubah orang. Ya baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka belajar seperti biasanya. Semoga pembelajaran yang kita pelajari sekarang dan yang lalu semoga menjadikan ilmu kita bermanfaat. Amin. Amin. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama ketua kelas. Ya, Saya berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar, maka ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum belajar juga, coba Bapak absen dulu yang tidak hadir. Siapa sekarang? Yang tidak hadir siapa? Kita kan Bapak lupa. Jadi katanya ya baik anak-anak. Ya. Untuk pembelajaran kali ini karena mungkin pas kita cuma 3 orang apa ya? Gak apa-apa. Artinya jumlah siswa itu tidak menentukan kualitas sebuah pembelajaran. Kualitas pembelajaran itu ada pada niat dan integritas atau semangat dari Masya Allah. Iya dong. Betul sekali. Kami fiatin qalatin ghalabat katsiratan qalabat fiatan katsir. Betapa banyak bola tentara yang kecil bisa mengalahkan bola tentara yang banyak kayak gitu. Iya. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang akhlak tercela. Oh iya. Minggu kemarin, Neng Rina, kita membahas akhlak tercela apa minggu kemarin? 1, Putus asa. Oh, bukan nih. Kedua apa? Ini. Oh, apa? Teh. Apa kan? Dengki. Dengki. Ya. Lagi, satu lagi. Apa? Mengadu Sombong. Sombong. Oke. Sekarang ini metode pembelajarannya adalah deep learning. Artinya kita akan membahas 3 akhlak tercela ini lebih dalam lagi, artinya supaya gambaran semakin jelas dan wawasan kita pun semakin luas juga. Untuk kemarin kita sudah praktekkan, kita sudah membahas bahwasanya tentang 3 akhlak tercela ini memang di masyarakat begitu banyak. Kemarin juga si Asikatnya sudah mencari contoh-contoh akhlak tercela yang relate di masyarakat. Iya. Ya, ada yang kasus pembunuhan itu kan gara-gara dengki, ada yang putus asa gantung diri juga, ada juga yang sombong lewat batas di desanya. Nah, itu bapak cukup bagus lah. Sekarang kita perdalam lagi. Intinya gini, seorang pelajar itu kita tuh harus juga belajar, bukan hanya mengenali masalah tersebut, tapi kita juga harus belajar untuk memecahkan masalah tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Karena masalah itu sejatinya adalah PR yang harus dipecahkan. Kalau misalkan kita hanya tahu masalah, oh ini masalah, tapi nggak bisa memecahkan masalah, berarti kita nggak ada perkembangan, nggak ada perkembangan diri, nggak ada perkembangan attitude, nggak ada perkembangan wawasan.
Jadi berkembangnya wawasan seseorang itu manakala dia bisa memecahkan masalah dalam hidupnya. Bukan seperti itu, tahu? Ya, kemana ini? Ini loh, kenapa gitu? Ya, oke. Sekarang Bapak ini ingin kita belajar merefleksikan. Artinya untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan buat simulasi satu saja dari sifat tercela putus asa. Kita akan buat simulasi satu orang menjadi katakanlah anak yang sedang mengalami putus asa. Nanti dua orangnya akan belajar untuk mencari solusi supaya bagaimana perasaan putus asa dia hilang. Artinya dua orang ini harus belajar nih, harus mencari jalan keluar. Ini gimana caranya? Mau berupa nasihat, oh kata ibu saya gini, atau mengutarakan pengalaman juga boleh, atau misalkan mengeluarkan nasihat-nasihat ulama, atau misalkan mengajaknya jalan-jalan, ataupun memberikannya uang atau gimana. Nah, intinya kita akan belajar praktek langsung bagaimana cara menyelesaikan masalah daripada putus asa. Sebagai pengantar dari Bapak, masalah itu akan terpecahkan manakala kita tahu penyebab dari masalah tersebut. Nah, jadi untuk dua orang ini yang akan memecahkan masalah, tolong gali sedalam-dalamnya sampai ketemu titik akar masalah dari orang yang putus asa tadi. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang dari nanti coba siapa yang mau menjadi yang putus asa? Oh ya, di belakang itu wajah putus asa. Nah, silakan nanti untuk TAU di sini, untuk Hilman mungkin agak banyak di sini. Ya, untuk Hilman mungkin agak banyak di sini. Intinya dua orang ini sedang sedang menasehati, memberikan solusi kepada Aul ya. Ceritanya di Aul ini di rumah itu sebenarnya dia itu orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang aktif, penurut. Cuma di rumah itu dia kurang dihargai oleh orang tua. Makanya mereka tadi tanyakan masalahnya. Di sekolah juga ternyata dia kurang dihargai oleh teman-teman. Nah coba nanti Bapak akan nilai nih bagaimana pemecahan permasalahan dari yang kalian lakukan. Nanti pemerintah akan Bapak buat penilaian. Apakah kalian sudah bagus belajar atau tidak? Nanti Bapak akan nilai. Ya silakan. 1, 2, 3, action. Oh, kenapa? Enggak apa-apa. Oh, kamu nangis mulu sih, Aul? Enggak, ada yang penangis. Kamu gak boleh, kamu gak boleh tahu. Enggak apa-apa. Gak apa-apa kok nangis sih? Kemarin Di mana kemarin? Kemarin kita ulangan kan. Iya, terus? Aku tuh lega-lega udah ini udah belajar rumahku. Iya, terus? Kamu tahu kan aku ranking berapa di sini? Yang kemarin? Iya. Emang lagi berapa sama aku? Aku lupa. Kemarin kan aku ranking 1. Iya, sekarang? Terus pas sekarang nilai aku akan turun. Aku di rumah tetep diomongin sama rankingnya turun nilainya. Kok bisa gitu itu? Itu kenapa itu? Ibu aku. Ibu kamu kenapa? Gak tahu. Gak tahu gimana? Langkah pertama adalah cari tahu penyebab Aul tadi merasa putus asa. Itu pasti kan banyak masalah, nanti pasti ada satu masalah yang membuat fatal bagi hati. Coba dicari tahu dong. Kemudian
harusnya dia kalau coba kalau awal malu sama saya coba cerita kalian coba. Oke, bagus. Gimana? Ya nanti kalian nanti nyeritain ke orang lain. Enggak, Orang lainnya enggak. nanti ngatain aku. Enggak. Coba cerita coba kalau sama aku malu sama Rina coba. Enggak apa-apa, biarin aja. Jadi nanti kamu nih kalau nanti ya ini kalau orang yang nggak cerita sama orang lain itu nanti tahu-tahunya gantung diri. Gak boleh itu. Bilang orang lain, tapi nggak boleh. Gak boleh. Gimana? Kalau nanti misalkan saya lihat berita di RCTI misalkan diduga seseorang depresi diketahui orang baru ditemukan 3 hari kemudian lagi menggantung. Bukan aku. Misalkan gimana kalau gitu pas saya lihat itu, kok ini mas saya kayak kenal, kok ini mah awal lagi ngegantung di tanggal ya misalkan kan nggak boleh itu nggak boleh itu nggak boleh. Jadi tadi ikut menyambut berenangnya. Ya udah aja, nggak apa-apa. Sekarang saya kamu Nggak boleh itu nggak boleh. Harus cerita coba. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Tapi janji jangan ceritain ke orang lain. Enggak akan cerita sama orang lain. Jadi di rumah teh aku tadi pukul. Dipukul sama siapa? Sama ibu. Oh, terus Kemarin tuh. terus apa? Ya, kamu lihat sendiri ini sakit banget leher aku. Mana nggak kelihatan? Ini di sini. Oh, kok bisa gitu sih? Bisa dipukul itu emang kamu salah apa? Bisa dipukul Ya gitu? kan tadi aku udah bilang kamu malah dengerin aku. Iya kan, nih kalau seseorang dipukul itu pasti ada penyebabnya. Sebenarnya nangis ya. Kok bisa gitu? Enggak. Kan Kan nanti kamu nanya. kan dipukul. Kan, ya, ibu kamu itu udah gak semata-mata mukul kamu kalau kamu nggak salah. Aku Emangnya cuma kamu turun ngelakuin satu apa? poin. Oh jadi kamu tuh dipukul sama ibu. Nilainya. Iya. Emang kamu kenapa? Alasan kamu nggak bisa ranking 1 sekarang? Urusan ranking mah bukan urusan aku, urusan ibu. Aku kan belajar udah. Oh belajar udah. Oh ya. Ya jadi gini, coba awal kan ini kata. Masa aku harus kayak gini terus? Enggak, Aku gini, kan gini, capek tiap malam belajar. Enggak, gini dulu, Belajar. Nih kata Pak Ustadz saya ya. Pak Oke, Ustadz saya. tunggu dulu. Klimaksnya gini, jadi Teawul ini gak mau sekolah lagi, gak mau aktivitas lagi, udah putus asa hatinya, nah, kayak gitu. Oh jadi Jadi ceritanya Teawul nih gak mau sekolah lagi. Ya aku teh gak tahu males kalau kayak gitu. jadi Aku kamu kan udah belajar. Aku jadi males ke sekolahnya. jangan gitu Aku aku. mau sekolah lagi. Jangan gitu ini. Gak apa-apa aku mah. Ini nih, tahu Tuhan Allah nggak? Tahu. Siapa Tuhan Allah? Allah. Ada berapa? Satu atau Dia Allah tahu nggak kalau Allah itu Maha Pengasih? tahu. Tahu kalau Allah itu Maha Penyayang? Tahu. Tahu nggak kalau Tapi orang tua aku gak sayang aku. itu bukan nggak sayang itu misalkan gini dulu Aul, ibu kamu itu gak semata-mata mukul kamu kalau kamu nggak salah gitu kan awalnya itu kan itu dulu terus Emang aku salah ya, kamu kalau tahu. nilai aku turun. Ya itu penyebab kamu apa nilai kamu turun? Misalkan kamu Aku tuh, udah belajar. misalkan nih, Siapa tahu salahnya bukan di aku. ini kan misalkan awal itu misalkan gara-gara awal nggak nggak, misalkan awal belajarnya itu emang awal belajar tapi nggak semaksimal kayak dulu. Contohnya itu awal punya pacar gitu, terus awal Ya. itu belajar mah belajar tapi nggak fokus. Misalkan gitu nggak? Enggak. Atau awal itu misalkan beli skincare dari Shopee Pay Later, Enggak. terus awal itu nggak kebayar. Enggak. Misalkan gimana itu? Kan itu tuh ada
penyebabnya apa sehingga awal gak bisa fokus belajar. Coba makanya coba Kenapa gak nanya? Siapa tahu yang lainnya ada kecurangan ke ibu. iya juga ya. Tapi enggak sih. Tapi ini mah kayaknya awal gini. Soalnya kalau misalkan gini kita ini mah kembali kepada diri kita sendiri aja ya udah. Soalnya gini kata Pak Ustadz saya pas waktu dulu saya ngaji, kalau kita udah berusaha mah bagaimanapun itu hasilnya ya takdir Allah itu tidak bisa dipungkiri Allah. Kalau nggak salah ini gini Allah kata Pak Ustadz teh, sama bikul imam layak biru asal akar. Bagaimanapun cita-cita kita, ya kita mau ranking 1, tapi Allah tidak menakdirkan kepada kita ranking 1, kita mau gimana lagi Allah? Ya terus kan aku makanya itu. Ya jadi kita Kan itu yang ini ibu aku. Masa aku yang disalahin? jadi kamu tuh dipukul sama ibu. Ya iya. Seperti gini Allah. Nah, cukup dulu. Bapak kasih tambah masukan ya. Salah satu cara untuk menangani orang yang sedang bersedih dalam keadaan sedih yang banget, itu terkadang dia tidak akan berhenti sedihnya dengan kata-kata, tapi ada kalanya dengan pelukan. Itu kata Bu Meida. Iya, seperti itu. Peluk. Itu seperti itu dengan pelukan diusap darah rendah. Beda. Kalau cewek Maaf. Emang cewek sama cowok beda. kalau jadi mana? Cowok di pundak di bawah. Oh ini. Cewek ke depan. Nah, Sampai diburu-buru. jadi kalau wanita itu di ubur-uburnya. Coba sama Neng Rinanya, coba di peluk. Iya nggak apa-apa, itu rapat gitu. Semua jadi pengen peluknya banget. Nah, itu jangan apa? Jadi bapak ulangi lagi. Jadi kalau ada orang yang bersedih, putus asa, dia moodnya nggak bisa turun, artinya sedihnya sangat berlarut dengan kata-kata nggak mempan, maka bisa dengan cara dipeluk, diusap. Atau kalau nggak gitu juga bisa dengan cara yang lain, dengan suatu hal yang dia sukai. Seperti bisa kalau dia suka uang, yes bolehlah kasih uang. Nah, gitu. Ya. Atau misalkan gini, kalau misalkan dia sukanya jalan-jalan, tidak apa, yuk kita jalan-jalan dulu yuk. Nah, boleh seperti itu. Kalau misalkan moodnya nggak bisa berubah dengan kata-kata. Nah, kalau misalkan bisa berubah dengan kata-kata, maka ceritanya lain lagi. Langsung kita kendalikan dengan kata kayak tadi itu kayak ahilman betul tuh. Jadi kita kasih nasihat tentang agama, bahwasanya takdir Allah tak bisa dipungkiri, dan juga ditambah mungkin kata-kata yang lebih manis lagi. Setiap kondisi keadaan yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, itu adalah kondisi terbaik. Tidak ada katanya Allah memberikan sesuatu yang sia-sia. Gimana? Kata Allah dalam Al-Quran, itu lagi apanya? Nah itu poin pentingnya. Nah, oke, karena waktu sekarang sudah habis, jadi untuk praktek tadi Bapak nilai cukup lah. Artinya akhirnya sudah ada strategi-strategi untuk memecahkan masalah. Akhirnya juga sudah ada ini juga. Aktor kita jadi berat banget ya. Intinya dari pembelajaran kali ini adalah kita setelah belajar tentang hal-hal tercela, kita pun jangan sampai menjadi orang yang berpilapah tercela. Dan kalaupun kita bertemu dengan orang yang berpilapah tercela, maka kita nggak boleh diam. Kita sudah tahu ya.
Mungkin itu pembelajaran untuk kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Nanti untuk minggu depan mulai kita akan lebih membahas mendalam lagi mengenai akhlak tercela insyaallah. Cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah?